Halo Nurma, apa kabar? Long time no see nih, lagi sibuk apa sekarang? Hai Ila, iya bener long time no see. Sibuk ya, sibuk kerja kayak biasa lah. By the way, kabar Ila gimana? Makin sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget dengernya lah. Yang penting tuh kesehatan deh nomor satu. By the way Nur, aku seneng deh sekarang teman-teman angkatan kita tuh udah banyak yang kerja. Jujur aku senang lihat teman-teman udah lebih maju selangkah demi selangkah. Di lain sisi, aku kayak itu yang aku cari-cari setelah lulus aku nggak dapetin, aku nggak rasain. Bukan aku nggak bersyukur sama kehidupan aku sekarang, aku cuma ngerasa insecure. By the way, kita semua sebenarnya maju selangkah. Karena maju selangkahnya itu kan menuju perubahan yang lebih baik, better from before gitu, dengan cara yang berbeda-beda. Karena caranya nggak mesti sama. Standarnya aku, standar kamu itu bisa jadi beda. Tapi pada dasarnya kita sama-sama maju selangkah. Jadi Ila nggak mesti merasa insecure atau rendah diri jika ketemu sama teman-teman kita gitu loh lah. Masalah insecure ini anak-anak zaman sekarang itu insecure-nya parah banget tau. Bener juga sih yang kamu bilang tadi, di zaman sekarang gampang banget buat bikin kita ngerasa insecure. Karena sosial media terkadang orang-orang bisa menemukan dan melihat apapun yang sebenarnya bikin mereka nggak nyaman. Akhirnya malah membandingkan hidup orang lain sama diri sendiri. Ujung-ujungnya ya insecure. Itu sosial media pengaruhnya, impactnya luar biasa banget. Pola hidup anak-anak zaman sekarang itu role modelnya, kiblatnya pasti dari influencer-influencer yang sering bagiin kehidupan dia di sosial media. Kayak TikTok, kayak Instagram. Sebenarnya keputusan memakai sosial media itu juga harus dibarengi sama tanggung jawab, sama kemampuan berpikir kritisnya si anak-anak muda ini. Kayak itu layak ditiru apa enggak, kayak ini nih relate gak sih sama kehidupan aku. Cuman anak-anak muda zaman sekarang tuh nelan bulet-bulet apa yang dikasih tahu sama influencer. Kayak lu bahagia kalau lu udah bisa liburan ke Labuan Bajo naik kapal pesiar. Jadi dalam otaknya kalau belum liburan ke Labuan Bajo itu belum bahagia gitu. Lucu gak sih? Setuju. Padahal kan yang kelihatannya bahagia di sosial media bukan berarti kehidupannya selalu tentram. Ya pasti ada masalah, ada kesulitan-kesulitan juga. Kita aja yang nggak tahu. Kalau kamu sendiri gimana Nur? Sempet ngerasa insecure nggak? Sempet banget. At the moment itu insecurity aku yang benar-benar bikin badan aku abis gitu loh lah. Orang-orang sekitar aku menilai emosional aku tuh berbeda. Bahkan ada beberapa karakteristik aku yang mulai tergerus sama rasa insecurity aku. Itu momennya after graduate benar-benar parah banget. Aku ngerasa ketidakpastian dalam hidup aku ini mau kemana. Ini abis ini ngapain? Sementara lihat di sosial media orang-orang udah pada kerja, undangan nikah udah mulai bertebaran tuh. Ingat gak sih momennya after graduate ada beberapa teman kita yang udah mulai sebar undangan. Nah, waktu itu aku mikir, ini Nurma emang beneran kayak gini aja? Karena di satu sisi, aku ngerasa diri aku tuh nggak gini loh dulu. Pernah ngerasa gitu nggak sih, La? Aku juga sama kok kayak kamu. Masa-masa penantian antara wisuda sampai akhirnya menikah, aku pun ngerasa hidup ibaratnya kayak luntang-lantung. Nggak jelas mau ngapain. Tiap hari nganggur iya, jadi beban juga iya. Tiap malam selalu ngebayangin masa depan yang cerah dan sukses. Tapi dapetin satu kerjaan aja kok susah banget. Menurut aku, hidup emang untuk lelah, untuk punya masalah. Kayaknya kita aja ya yang kurang kuat. Wah, ternyata insecurity itu nggak hanya dirasain Nurma atau Ila aja loh. Faktanya hampir semua orang itu pernah ngerasain yang namanya insecure. Kurang percaya diri, minder dengan pencapaian orang lain, minder dengan status-statusnya influencer. Itu yang lucu sih. Nurma nggak bilang kalau Nurma udah selesai sama masa insecurity Nurma, karena insecurity itu kadang perlu gitu loh. Kita perlu untuk memacu semangat kita. Tapi yang benar-benar Nurma lakuin ketika Nurma merasa insecure adalah Nurma balik lagi sama pertanyaan, mana medan juang Nurma? Mana yang harus Nurma perjuangkan? Sebagai contohnya gini nih, kadang Nurma nanya sendiri, rasa sakit apa yang sebenarnya Nurma mau dalam hidup ini? Apa yang membuat Nurma benar-benar mau berjuang untuk rasa sakit itu?
goals mana nih yang Nurma mau. Nah, hal-hal kayak gitu Nurma tanyain balik ke diri Nurma biar gak insecure gitu. Kalau Ila gimana nih waktu lepas dari masa-masa insecurity sampai sekarang merasa puas sama diri yang sekarang? At least yang namanya manusia nggak pernah merasa puas sama diri dia ya, maksudnya kayak bahagia gitu dengan pilihan yang sekarang gitu. Gimana sih, La? Aku sadar bahwa hidup aku bukan milik aku sendiri. Artinya ada campur tangan Tuhan kan. Gak semua yang aku mau pasti aku capai, dan gak semua yang aku kira baik adalah yang terbaik. Bahkan ketika memutuskan untuk menikah, aku juga sepenuhnya sadar ada mimpi-mimpi yang mungkin harus dilewatkan dulu. Intinya ya, apapun yang terjadi dan tidak terjadi pada akhirnya, ya itu yang terbaik. Sekarang aku masih ngerasa insecure, bahkan pada hal-hal yang lebih sepele. But it's okay. Aku mau mengolah rasa itu menjadi sesuatu yang bisa bikin aku bangkit lagi, kuat lagi, dengan berkarya contohnya. Tunggu dulu. Menurut kamu insecure itu apa sih? Jatuhnya kayak penerimaan diri gitu ya, La. Menerima apa yang terjadi sekarang merupakan bagian dari rencana indahnya Tuhan. Menerima apa yang terjadi sekarang merupakan hasil dari keputusan kita di masa lalu. Kalau ditanya soal insecure itu apa, secara istilah sama harfiah pastilah ditemuin ya di Google. Cuman menurut Nurma pribadi, insecure itu rasa kurang aman, rasa kurang cukup sama diri kita sendiri, rasa kurang menghargai diri kita sendiri akibat dari comparison to other people, membandingkan ke orang lain gitu, membandingkan ke prestasinya orang lain, membandingkan ke pencapaian orang lain, bahkan membandingkan bentuk tubuh kita sama bentuk tubuh orang lain. Padahal itu sama sekali nggak perlu. You are not main character in other people's stories, tapi you are main character to your own stories. Itu tuh yang perlu dicatat biar merasa dirinya berharga. Wah, iya banget lagi. Seringkali kita taunya gimana cara buat menghargai orang lain, gimana biar orang suka, nyaman sama kita, tapi lupa untuk menghargai diri sendiri. Dan kayaknya ya, insecurity ini bakal jadi masalah yang gak berkesudahan. Kadang tuh pas lagi down, lagi hancur, kata-kata motivasi atau semangat dari orang lain gak guna dan gak mampu menyembuhkan luka di dalam diri kita. Malah, kadang ya, kita nggak butuh disemangatin tahu. Yang kita butuhkan adalah teman atau pasangan yang mau mendengarkan dan mengerti. Kita nggak butuh dinasehatin kayak, kamu tuh kurang bersyukur deh. Kamu baperan, masih banyak tahu yang gak seberuntung kamu. No, kita nggak butuh kata-kata kayak gitu karena sebenarnya kita juga udah tahu ini tuh perasaan negatif yang seharusnya bisa kita buang jauh-jauh. Tapi balik lagi ke kenyataan bahwa kita cuma manusia biasa dan wajar banget loh buat kita merasakan itu. Menurut aku penting banget buat kita berada di lingkungan yang sehat, gak toksik, entah itu keluarga, teman, ya gak sih? Yap, bener banget lah. Sebenarnya gak ada salahnya kalau seandainya kita menerima perasaan-perasaan negatif yang muncul dari hati kita. Kayak, ya aku ternyata masih kurang di sini. Ternyata bentuk tubuh aku gak bagus-bagus amat. Ternyata ekonomi keluarga aku lagi sulit. Hal-hal kayak gitu gak harus kita hindari, tapi kita terima apa adanya. Tapi gak boleh juga kita resapin sampai down banget. Let it flow aja gitu. Ya udah, ini yang terjadi sama diri aku sekarang. Kita syukuri, dan apa nih langkah ke depannya. Ini seharusnya sejajar ya sama konsep lingkungan. Ibaratnya gini, kalau rasanya udah mampu menerima diri kita sendiri, harapannya lingkungan sekitar juga mampu mensupport apa yang udah ada di diri kita. Bukan malah lingkungan kita ngompor-ngomporin kita gitu, nyudut-nyudutin kita. Nah itu tuh kadang yang memang di masyarakat masih jadi momok tersendiri gitu loh. Stigma masyarakat tuh punya standar untuk sebuah keberhasilan harus dicapai sama anak-anaknya, anak tetangganya, keponakannya, yang padahal keberhasilan atau kesuksesan itu sendiri itu punya jalannya masing-masing. Cukup memprihatinkan ya Nur. Kayaknya
Kita tuh dituntut untuk menjadi manusia kuat deh. Ketika dunia nggak bisa mengerti kita atau bahkan mungkin meninggalkan kita, ya satu-satunya yang kita punya diri kita sendiri. By the way, semangat deh buat para pejuang insecure, termasuk diri aku sendiri, diri kamu juga lah. Pokoknya buat semua orang yang merasa lagi insecure sekarang, menurut aku kalian harus segera nemuin cara kalian sendiri, versi kalian sendiri, dan kembali semangat lagi. Kita harus tahu bahagia seperti apa yang kita cari, karena hidup kita ya kita sendiri yang jalani. Kita nggak hidup dari perkataan orang. Berat ya. Oke deh Nur, aku seneng banget bisa ngobrol lagi sama kamu. Udah lama ya kita nggak ketemu, dan sekarang cuma bisa jumpa via suara. Makasih banget loh udah mau nemenin cerita aku. Thank you. Justru Nurma yang seneng banget lah. Nurma seneng banget udah bisa berbagi motivasi, berbagi pandangan. Yang hal-hal kayak gini tuh bikin Nurma makin positif, makin semangat lagi buat ngejalanin hidup. Feels free, contact me later ya lah kalau mau ngobrolin sesuatu lagi. Bye.